Selama jutaan tahun, kepunahan adalah akhir yang tak bisa diubah. Ketika sebuah spesies hilang dari bumi, mereka hanya meninggalkan tulang, fosil, dan cerita. Tapi hari ini, manusia mulai menantang aturan itu. Sebuah perusahaan bioteknologi bernama Colossal Bioscience mencoba membawa kembali makhluk-makhluk yang telah lama punah, seperti mamut berbulu, dodo, harimau Tasmania, bahkan direwolf dari zaman es. Dengan teknologi rekayasa genetika dan telur buatan, manusia kini mencoba menghidupkan kembali kehidupan yang pernah hilang dari dunia. Namun di balik semua itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah ini langkah luar biasa untuk menyelamatkan alam, atau awal ketika manusia mulai mencoba mengambil peran sebagai pencipta? Before we named the stars, before we mapped the atom, we asked ourselves an impossible question. Which came first, the chicken or the egg? For the first time in human history, there's finally an answer. We at Colossal have solved it. Introducing the Colossal Artificial Egg. Untuk proyek-proyek Colossal Bioscience, tidak ada satu teknologi ajaib yang bisa langsung menghidupkan hewan punah. Mereka menggabungkan beberapa metode bioteknologi sekaligus. Dari beberapa artikel yang aku baca, setidaknya ada 6 metode yang digunakan. Metode yang pertama, mengambil dan menganalisis DNA purba. Metode ini dilakukan dengan cara mencari DNA dari tulang, gigi, jaringan yang membeku, dan spesimen museum. Contohnya, DNA mamut diperoleh dari bangkai yang terawetkan di Siberia. Masalahnya, DNA hewan yang telah lama punah biasanya rusak, terfragmentasi, dan tidak lengkap. Karena itu, ilmuwan harus merekonstruksi urutannya seperti menyusun puzzle. Metode yang kedua, membandingkan dengan kerabat yang masih hidup. Setelah DNA purba dipelajari, ilmuwan mencari kerabat terdekat yang masih hidup. Contohnya, kerabat terdekat mamut adalah gajah Asia. Kerabat terdekat dodo adalah merpati Nicobar. Kerabat terdekat thylacine adalah dunat. Kerabat terdekat direwolf adalah serigala modern dan kerabat jantan lainnya. Tujuannya untuk mengetahui gen apa yang membuat hewan punah itu berbeda. Bentar, kenapa direwolf sama greywolf hampir mirip bentuknya? Terus bedanya apa? Yap, direwolf dan greywolf memang terlihat sangat mirip bentuk tubuhnya. Tapi sebenarnya mereka bukan spesies yang dekat. Mereka mirip karena evolusi konvergen. Teori evolusi ini sudah aku jelaskan di videoku yang pertama. Ya, walaupun editannya masih jelek sih. Jadi, keduanya adalah anggota keluarga Canidae, anjing, serigala, rubah, dan lain-lain. Mereka beradaptasi untuk gaya hidup yang sama, berburu mangsa besar di habitat terbuka atau semi terbuka. Bentuk tubuh serigala yang memiliki kaki panjang, moncong, dan gigi tajam, bentuk aerodinamis untuk berlari, adalah solusi evolusi yang efisien. Jadi muncul secara terpisah pada kedua garis keturunan ini. Mereka mirip secara fisik, secara genetik mereka sangat berbeda. Studi DNA tahun 2021 menunjukkan bahwa direwolf berpisah dari garis keturunan serigala modern sekitar 5,7 juta tahun lalu. Mereka bahkan tidak bisa kawin silang dengan greywolf. Mengapa direwolf punah? Mereka sangat bergantung pada mangsa besar, seperti mamut, bison raksasa, kuda purba, dan lain-lain. Saat mangsa tersebut punah karena perubahan iklim dan perburuan manusia di akhir zaman es, direwolf juga ikut punah. Selain itu, ada juga saingannya yang lain, seperti sabertooth, sedangkan greywolf lebih fleksibel makanannya, jadi bisa bertahan sampai saat ini. Begitupun juga thylacine, bukan berarti karena anatomi tubuh dan kepalanya yang mirip serigala, dan loreng di belakang tubuhnya yang mirip harimau, mereka berkerabat. Tidak, jawabannya sama seperti tadi, yaitu evolusi konvergen.
Anatomi Thylacine yang jadi seperti itu dan cara berjalan yang mirip dengan serigala karena mereka menempati niche ekologis yang sama, predator karnivora sedang. Garis-garis di punggungnya membuat orang dulu memanggilnya Tasmanian Tiger, tapi secara biologis mereka sangat jauh berbeda. Thylacine adalah marsupial, sedangkan serigala dan harimau adalah placenta. Thylacine sudah punah sejak 1936, yang terakhir mati di kebun binatang Hobart, Tasmania. Oke, balik ke topik lagi. Metode yang ketiga, rekayasa genetik. Setelah perbedaan gen tersebut telah ditemukan, ilmuwan akan melakukan rekayasa genetika dengan teknik CRISPR. Ilmuwan menghapus gen tertentu, menambahkan gen tertentu, dan mengubah gen yang sudah ada. Misalnya pada proyek mamut, gen bulu tebal, gen toleransi dingin, gen lapisan lemak, ditambahkan ke sel gajah Asia. Proof of concept pada 2005, Colossal berhasil membuat woolly moose, tikus berbulu mamut, dengan mengedit beberapa gen yang sama. Ini menjadi tes sebelum diterapkan ke gajah. Metode yang keempat, stem cell. Sel yang sudah diedit kemudian digunakan untuk membuat embrio, baik melalui pembuahan sel telur dan sperma yang dibuat dari iPSC atau teknik transfer inti sel seperti cloning. Ini memungkinkan ilmuwan membangun embrio yang membawa sifat-sifat hewan punah. Metode yang kelima, cloning dan teknologi embrio. Pada beberapa spesies, embrio dibuat menggunakan teknik yang mirip dengan cloning. Secara sederhana, inti sel yang telah diedit dimasukkan ke sel telur, embrio mulai berkembang, lalu ditanamkan ke induk pengganti atau sistem inkubasi. Ini mirip dengan koloni Dolly. What we're going to do is start with something that already exists. An Asian elephant is the closest living relative of a mammoth. They shared a common ancestor about 6 million years ago. Their genomes are already 98% identical. So when we have an Asian elephant cell growing in a dish in a lab, we already have 98% of a mammoth. We just have to engineer the remaining 2%. So how do we do that? This is a bit of an oversimplification, but pretty good for a walkthrough. We go out into the field, my sites in Siberia, Alaska, Yukon. We collect mammoth DNA. We've done this already. We have hundreds of mammoth genomes. We can line them up on a computer next to each other, collect a bunch of Asian elephant genomes, line them up against the mammoth genomes, and identify where they are different from each other, and yet where all of those mammoths are the same as each other. These are the portions of the mammoth genome that are important to make a mammoth look and act like a mammoth. Then we use the tools of genome editing to gradually tweak those Asian elephant cells growing in a dish in a lab to be more mammoth-like. Then we have our mammothized Asian elephant cells in a dish in a lab. Then we use somatic cell nuclear transfer, a process commonly known as cloning that most famously brought us Dolly the sheep, to transform those cells into an embryo. And then we implant that embryo into a surrogate maternal host. That embryo develops and builds into a beautiful, wonderful little mammothized Asian elephant. Untuk proyek woolly mammoth, rencana jangka panjang, mereka sangat ingin menggunakan rahim buatan. Alasannya sangat kuat. Masa kehamilan gajah 22 bulan. Sangat lama. Gajah Asia adalah spesies terancam punah. Tidak etis dan tidak realistis kalau digunakan sebagai surrogate dalam jumlah besar untuk menghasilkan populasi mamut yang viable. Untuk skala produksi, ratusan atau ribuan mamut di masa depan, rahim buatan adalah solusi utama. Colossal sudah sangat dekat. Mereka mengklaim sudah menyelesaikan sebagian besar tantangan hardware dan software. Masih ada satu tantangan besar, yaitu chemical signaling, sinyal kimia antar tahap perkembangan embrio. Mereka sudah berhasil mengembangkan artificial womb untuk marsupial seperti Thylacine, dan sedang mengembangkan untuk mamalia placenta seperti mamut. Untuk mamut pertama, kemungkinan masih menggunakan surrogate gajah. Artificial womb belum menjadi bagian utama dari rencana kelahiran mamut, tapi sedang dikembangkan paralel dan akan digunakan segera setelahnya untuk skala besar. Ben Lamb selaku CEO Colossal mengatakan, "Kami tidak ingin melakukan ribuan IVF gajah, tapi kami ingin menghasilkan ribuan mamut."
IVF adalah singkatan dari in vitro fertilization. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut bayi tabung. Jadi, rahim buatan adalah bagian penting dari visi jangka panjang. Meskipun untuk bayi mamut pertama kemungkinan besar masih pakai gajah sebagai ibu pengganti. Metode yang keenam, telur buatan. Ini teknologi yang sudah aku bahas di video short. Perusahaan Colossal Bioscience mengumumkan bahwa mereka berhasil menetaskan 26 anak ayam sehat menggunakan sistem artificial egg atau telur buatan. Ya, proyek ini memang terdengar menarik seperti di film-film, karena terasa seperti awal dari teknologi Jurassic Park. Walaupun sebenarnya yang mereka buat masih berupa cangkang telur buatan, bukan menciptakan telur dari nol. Teknologinya bekerja seperti embrio ayam asli diambil dari telur normal, lalu dipindahkan ke wadah buatan berbentuk cangkang telur. Cangkang ini memakai membran silikon semi-permeable yang meniru fungsi telur asli, mengatur oksigen, menjaga kelembapan, melindungi embrio, dan membantu pertukaran gas. Mereka bahkan membuat struktur seperti sarang heksagonal, memakai 3D printing titanium dan silikon. Proyek ini dikembangkan bukan tanpa alasan, karena ini merupakan langkah awal untuk membangkitkan burung punah seperti moa raksasa atau burung dudu. Gimana menurut kalian? Apakah proyek ini menjadi harapan untuk menghidupkan kembali hewan punah? Atau justru awal manusia mencoba mengambil peran Tuhan? Next, bakal kita bahas di video panjang. Kenapa teknologi ini penting? Karena dudu tidak punya induk hidup. Moa terlalu besar untuk dierami burung modern. Maka Colossal mengembangkan sistem telur buatan yang dapat menjaga suhu, mengatur kelembapan, menyediakan oksigen, dan memungkinkan embrio berkembang di luar telur alami. Colossal Bioscience sangat optimis karena mereka sudah mencapai beberapa bukti kemajuan nyata yang membuat The Extinction terasa semakin dekat, bukan lagi sekedar mimpi. Pada 2025, Colossal berhasil menghidupkan kembali direwolf, serigala purba yang punah sekitar 10.000 tahun lalu. Mereka berhasil mengedit gen serigala abu-abu dan menghasilkan anak serigala yang sehat. Ini adalah The Extinction pertama mereka yang berhasil lahir. Mereka juga berhasil membuat woolly mouse, tikus dengan bulu dan sifat tahan dingin seperti mamut. Ini bukti bahwa gen mamut bisa diekspresikan di hewan hidup. Pada woolly mammoth, kemajuan utama editing gen hampir selesai. Banyak gen mamut sudah dimasukkan. iPSC gajah berhasil, IVF dan pengambilan sel telur sedang berjalan. Target waktu anak pertama pada 2028. Colossal Bioscience mendapatkan dana utama dari investor perusahaan swasta dan investor individu. Total dana yang sudah dikumpulkan sekitar $435 sampai $555 juta per akhir 2025. Valuasi perusahaan sudah mencapai $10 miliar. Sebagian besar dana Colossal Bioscience berasal dari perusahaan swasta. CIA juga ikut berinvestasi. Bahkan sutradara Lord of the Rings, Peter Jackson, dan juga Chris Hemsworth ikut investasi dalam proyek ini. Selain itu, karena promosi dari influencer dan content creator membuat proyek ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Meskipun ada juga yang kontra terhadap proyek ini. Ada banyak ilmuwan dan ahli konservasi yang mengkritik proyek ini. Salah satu kritik terbesar adalah mengapa menghabiskan ratusan juta dolar untuk membangkitkan spesies yang sudah punah, sementara ribuan spesies yang masih hidup justru sedang berada di ambang kepunahan. Dan ada juga kritik dari penduduk lokal yang menolak jika thylacine yang sudah berhasil dikembangkan akan mengancam kelestarian Tasmanian Devil, yang memang populasinya sudah terancam punah. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Next video kita akan bahas misteri kepunahan spesies-spesies ini.